Selamat pagi Ibu dosen dan Kakak Asdos. Kami dari kelompok Channel 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya, Ardiana, Elsa, Haris Azahra, dan Raihana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai studi kasus implementasi ERP pada brand fashion Levi Strauss & Co. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah mengapa Levi's harus berubah. Di balik nama besarnya, kondisi finansial Levi's di akhir tahun 90-an sebenarnya sedang berada di titik yang paling kritis. Bayangkan saja pendapatan mereka terus merosot dari 7,14 US dollar di tahun 1997 menjadi hanya 4,1 miliar US dollar di tahun 2002. Pangsa pasar mereka juga perlahan menghilang, direbut oleh pesaing agresif seperti Guess dan juga Tommy Hilfiger. Melihat situasi ini, manajemen menyadari bahwa ada hambatan internal yang sangat besar, yang saya rangkum dalam 3 alasan strategis utama. Yang pertama, masalah fragmentasi sistem. Saat itu, operasional Levi's di berbagai benua tidak saling berbicara. Di Eropa, mereka menggunakan BAN, di Asia memakai HP 3000, sedangkan di Amerika Serikat memakai campuran mainframes dan juga Unix. Ketidaksinkronan ini membuat pelaporan data global menjadi sangat lambat dan penuh celah kesalahan. Kedua, tekanan dari mitra bisnis. Di tahun 2002, Levi's menjalankan kemitraan dengan Walmart. Sebagai raja efisiensi, Walmart menuntut kecepatan supply yang sangat tinggi. Sementara itu, sistem distribusi Levi's saat itu masih sangat lemah untuk sekedar memenuhi target waktu pengiriman. Ketiga, standar industri. Di saat Levi's masih bergulat dengan sistem lamanya, kompetitor mereka seperti Nike, Adidas, dan VF Corp sudah lebih dulu lincah berkat sistem yang terintegrasi. Untuk bisa bertahan di industri fashion, yang pergerakannya itu sangat cepat, Levi's tidak punya pilihan lain selain melakukan standarisasi global melalui SAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa modul order to cash ini jadi prioritas utama dalam implementasi ERP di LSCO CHK. Ini alasan pertama karena modul OTC ini menangani berbagai proses penting, mulai dari proses sales ordering sampai ke proses payment atau pembayaran. Jadi proses-proses ini penting bagi responsivitas fashion retailer. Lalu yang kedua, tuntutan kemitraan dengan Walmart. Jadi Walmart sendiri menuntut pengiriman tepat waktu, kemudian pengisian ulang stok yang cepat, dan efisiensi rantai pasokan end-to-end. Lalu yang ketiga, modul OTC ini dikonfigurasi spesifik untuk kebutuhan pasar Cina Hong Kong. Lalu yang terakhir, kebutuhan respon cepat terhadap pasar industri mode. Jadi pasar industri mode ini memiliki siklus produk yang pendek dan permintaan yang fluktuatif, sehingga modul OTC ini memungkinkan LSCO-CLK ini merespon perubahan permintaan dengan cepat. Selanjutnya subproses dalam modul OTC. Jadi yang pertama itu klasifikasi produk baru. Tujuannya itu mengelola barang dagangan agar dapat merespon perubahan dengan cepat. Inputnya dari data produk, riwayat penjualan, dan rencana pemasaran. Outputnya itu adalah klasifikasi produk menjadi DDR atau MPD. Kemudian juga kode koleksi. Selanjutnya yang kedua itu input pesanan penjualan. Tujuannya mencatat seluruh pesanan pelanggan ke dalam sistem. Inputnya itu dari purchase order, kemudian outputnya itu sales order tercatat di SAP, dan data master pelanggan yang digunakan untuk pelaporan, penempatan pesanan, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan available to promise atau ATP. Tujuannya yaitu membandingkan permintaan pelanggan terhadap berbagai produk MTD dengan stok yang tersedia maupun stok yang akan datang. Inputnya yaitu data pesanan pelanggan, data stok tersedia, data stok yang akan datang, dan klasifikasi produk. Kemudian outputnya adalah konfirmasi ketersediaan stok kepada pelanggan dan laporan mengenai area ketidaksesuaian permintaan dan penawaran yang dapat dikoreksi sebelumnya. Subproses yang keempat yaitu penjadwalan ulang. Tujuannya yaitu menentukan prioritas pelanggan saat stok tidak cukup untuk memenuhi pesanan. Inputnya yaitu pesanan penjualan dan kriteria prioritasnya itu berdasarkan apa. Outputnya yaitu urutan pesanan, kemudian konfirmasi kuantitas, dan jadwal pengiriman. Kemudian subproses selanjutnya alokasi. Tujuannya mengalokasikan stok ke pelanggan berdasarkan prioritas.
Inputnya stok di gudang, pesanan yang udah dijadwalkan, kriteria prioritas, tanggal kebutuhan, dan fill rate. Outputnya apa? Yaitu distribusi stok ke pelanggan sesuai prioritas dan kuantitas. Selanjutnya yang terakhir, pengiriman, penagihan, dan pembayaran. Tujuannya yaitu melakukan pengiriman barang, transfer kepemilikan, dan penagihan sebagai tahap akhir OTC. Inputnya yaitu data alokasi dan instruksi pengambilan serta pengemasan di SLP. Outputnya yaitu pengiriman barang, dokumen, good issue, transfer kepemilikan, dan invoice ke pelanggan. Baik, sekarang saya akan membahas pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai tantangan yang dihadapi oleh Levi-Strauss & Co. saat implementasi ERP. Yang pertama adalah masalah mengenai file compatibility. Setelah sistem diimplementasikan, file lama tidak dapat dibaca oleh sistem yang baru, sehingga staf harus mengatur ulang data yang sudah ada, yang mana hal ini memakan waktu yang lama. Masalah ini muncul dikarenakan kurangnya testing yang dilakukan saat implementasi. Lalu yang kedua adalah kendala dalam berbagi informasi, di mana informasi ketersediaan gudang hanya dapat diakses oleh tim logistik, sehingga menurunkan tingkat layanan karena staf toko tidak mengetahui jika terjadi kekosongan stok yang akan mempengaruhi pengiriman. Nah, masalah ini disebabkan karena tidak semua divisi dan anggotanya diajak berkonsultasi mengenai prosedur operasional yang akan diawasi oleh sistem ERP ini. Nah, selanjutnya adalah kendala untuk pengisian kembali stok. Masalah information sharing sebelumnya menyebabkan staf retail kesulitan untuk meminta stok replenishment, yang pada akhirnya replenishment harus diinisiasi oleh tim logistik, bukan dari permintaan toko. Nah, proses ini juga dapat disebut sebagai passive replenishment atau pengisian ulang secara pasif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan critical success factors implementasi ERP di Levi-Strauss & Co. cabang China Hong Kong. Keberhasilan implementasi modul order to cash pada sistem ERP di Levi-Strauss & Co. cabang China Hong Kong didorong oleh 5 faktor penentu keberhasilan atau critical success factors berikut. 1. Pembatasan ruang lingkup dan implementasi bertahap. 2. Pemberian insentif yang tepat sasaran. 3. Penyesuaian budaya dan mindset. 4. Pembentukan tim IT internal. Dan 5. Komitmen penuh dari manajemen dan keterlibatan staf. Untuk critical success factor yang pertama, pembatasan ruang lingkup dan implementasi bertahap. Implementasi awal ERP Levi-Strauss & Co. terhambat karena biaya dan kompleksitas yang tinggi. Sebagai solusi, perusahaan mempersempit skop dan fokus pada modul order to cash, serta melakukan rollout bertahap dari Asia Pasifik. Strategi ini mengurangi risiko, memfokuskan sumber daya, dan menjadi fondasi untuk ekspansi selanjutnya. Untuk critical success factor yang kedua, pemberian insentif yang tepat sasaran. Perusahaan memberikan insentif finansial dan non-finansial untuk meningkatkan penerimaan pengguna. Hal ini efektif dalam mengurangi resistensi terhadap sistem baru. Untuk critical success factor yang ketiga, penyesuaian budaya dan mindset. Implementasi ERP di Cina memerlukan penyesuaian budaya, karena sistem ERP bersifat kaku, sementara bisnis lokal bergantung pada guansi atau hubungan personal. Levi-Strauss & Co. berhasil menyeimbangkan standar sistem dengan fleksibilitas budaya kerja, sehingga sistem dapat diterima tanpa mengganggu praktik yang sudah ada dan implementasi menjadi lebih efektif. Untuk critical success factor yang keempat, pembentukan tim IT internal. Levi-Strauss & Co. membentuk tim ahli SAP internal untuk mendukung implementasi. Tim ini memastikan masalah teknis dapat ditangani dengan cepat, menjaga stabilitas operasional, serta mendukung pengembangan sistem secara berkelanjutan. Untuk critical success factor yang terakhir, yaitu komitmen penuh dari manajemen dan keterlibatan staf. Keberhasilan implementasi didukung oleh komitmen kuat dari manajemen puncak serta keterlibatan aktif staf. Dengan melibatkan pengguna dalam proses, Levi-Strauss & Co. dapat menyusun prosedur yang lebih sesuai, sehingga implementasi berjalan efektif dan dapat diterima secara luas. Berikut adalah alasan Levi-Strauss & Co. memilih sistem ERP SAP. 1. Kebutuhan integrasi sistem yang terfragmentasi. Pada akhir 1990-an, sistem IT Levi-Strauss & Co. berbeda di tiap wilayah sehingga sulit mengintegrasikan data dan tidak efisien. Karena itu, Levi-Strauss & Co. memilih SAP untuk menyatukan seluruh fungsi bisnis dalam satu sistem terpusat. Alasan yang kedua, untuk memenuhi persyaratan ketat mitra bisnis. Levi-Strauss & Co. tidak mampu mengikuti kecepatan distribusi yang dituntut oleh Walmart. Oleh karena itu, Levi-Strauss & Co. beralih ke SAP untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus meningkatkan efisiensi supply chain. Alasan yang ketiga adalah untuk mengejar ketertinggalan dan standar industri. Levi-Strauss & Co. mulai kehilangan pangsa pasar karena lambat merespons tren, sementara kompetitor sudah lebih dulu menggunakan SAP. Untuk kembali kompetitif, Levi-Strauss & Co. perlu menyamakan standar operasional dan memilih SAP sebagai langkah strategis yang aman serta mendukung model bisnis yang lebih responsif. Alasan keempat,
reputasi SAP, dan kesesuaian dengan industri retail. Dengan skala operasional yang besar, Levi Strauss & Co. membutuhkan vendor yang stabil dan terpercaya. SAP memiliki reputasi global serta keunggulan di sektor retail, sehingga menjadi pilihan yang paling sesuai untuk mendukung operasional perusahaan Levi Strauss & Co. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode implementasi yang digunakan oleh LSCO dalam penerapan sistem SAP. Awalnya, LSCO menggunakan metode implementasi berskala global dengan cakupan yang besar untuk mengintegrasikan legacy sistem yang bermacam-macam menjadi sistem tunggal pada tahun 2003. Namun, implementasi ini tidak berjalan dengan lancar sehingga pada Desember 2003, LSCO harus menangguhkan instalasi sistem ERP-nya karena besarnya biaya instalasi yang dibutuhkan, sementara kinerja penjualan perusahaan saat itu terus menurun. Lalu setelah melakukan peninjauan ulang, LSCO kembali menjalankan proyek implementasi sistem ERP pada bulan Agustus 2004. Tetapi kali ini implementasi dilakukan secara bertahap. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menerapkan sistem yang lebih baik. Metode ini juga dinilai dapat mengurangi dampak buruk terhadap operasional secara keseluruhan jika terjadi kegagalan implementasi. Metode bertahap ini dibagi lagi ke dalam dua strategi peluncuran utama, yaitu yang pertama implementasi berdasarkan modul atau focus scope. Di sini, perusahaan mengubah tujuan proyek yang awalnya mengintegrasikan seluruh fungsi menjadi hanya fokus pada penyederhanaan manajemen order to cash. Yang kedua adalah implementasi berdasarkan wilayah atau regional rollout, di mana peluncuran modul dijadwalkan berdasarkan wilayah operasionalnya, mulai dari Asia Pasifik, lalu Amerika Serikat, dan yang terakhir di Eropa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi pendekatan implementasi ERP LSCO di awal serta analisanya di aspek risiko, biaya, dan dampak terhadap operasional perusahaan. Apakah pendekatan ini sudah tepat? Pada tahap awal, menurut kami pendekatan implementasi ERP LSCO ini belum tepat untuk perusahaan multinasional sebesar LSCO. Hal ini karena LSCO langsung menerapkan rollout ERP global dalam cangkupan yang sangat besar, kompleks, dan dilakukan secara serentak di banyak wilayah. Pendekatan ini memang memiliki kelebihan, yaitu integrasi datanya akan menjadi lebih terpusat, proses bisnis antar negaranya lebih terstandarisasi, dan dapat menyelesaikan masalah awal LSCO, yaitu sebelumnya menggunakan sistem yang berbeda di tiap wilayah. Dengan ERP global, seluruh cabang sebenarnya bisa berada di dalam satu platform yang sama. Tetapi banyak juga kekurangan-kekurangan yang akan saya bahas di slide berikutnya. Baik, berikut merupakan kekurangannya. Pertama-tama ada aspek risiko, yaitu implementasi serentak justru menimbulkan kompleksitas yang sangat tinggi. LSCO harus mengintegrasikan berbagai legacy sistem yang berbeda-beda antar wilayah, sehingga koordinasinya akan menjadi lebih sulit dan risiko kegagalannya akan meningkat. Dari aspek biaya, rollout serentak membutuhkan investasi yang sangat besar, mulai dari hardware, software, training karyawan lintas negara, hingga biaya integrasi dan maintenance global. Akibatnya, penghentian proyek ini mencatat kerugian sekitar 33,4 dolar Amerika Serikat dan belum biaya-biaya lainnya. Sedangkan dari aspek operasional, rollout global serentak sulit berjalan efektif karena setiap negara memiliki budaya kerja yang berbeda. Kebutuhan lokal dan proses bisnisnya juga berbeda. Selain itu, jika terjadi gangguan ERP di satu wilayah, dampaknya bisa langsung memengaruhi operasional wilayah lain. Setelah implementasi yang cukup panjang, di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat implementasi SAP bagi LSEO dari sisi operasional juga strategis. Secara operasional, otomatisasi sistem membuat proses bisnis berjalan jauh lebih cepat dan juga transparan. Namun, ada satu fitur yang menurut saya sangat revolusioner, yaitu kemampuan untuk menangkap true demand atau permintaan real. Dengan SAP, Levi's dapat tetap mencatat pesanan pelanggan meskipun stoknya sedang kosong. Data ini menjadi aset yang sangat berharga bagi tim perencana untuk melakukan peramalan atau forecasting yang jauh lebih akurat di musim selanjutnya. Secara strategis, sistem ini memberikan mata bagi kantor pusat. Manajer di kantor regional Asia kini bisa memantau detail operasional setiap cabang secara real-time melalui pelaporan yang instan. Semua alokasi barang tidak lagi dilakukan secara acak, melainkan harus patuh pada aturan strategi pemasaran yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Hasilnya sangat nyata.
Grafik penjualan di Asia Pasifik kembali menunjukkan tren pertumbuhan positif yang stabil pasca implementasi. Baik, terakhir adalah perbedaan dan kesamaan implementasi ERP di bidang fashion serta di bidang lain. Kesamaan implementasi ERP di industri fashion dan di industri lain adalah modul-modul dasar yang biasanya dipakai itu sama, seperti ada finance, inventory, sales, purchasing, dan production. Perbedaannya ini terletak pada modul yang dominan digunakan sesuai kebutuhan industrinya. Pada industri fashion, contohnya untuk di kasus ini, modul yang paling dominan adalah order to cash, karena fokus utamanya ini untuk mempercepat proses pesanan pelanggan, alokasi stok, lalu mengirim barang, serta melakukan pembayaran. Sementara di industri lain seperti manufaktur, modul yang lebih dominan adalah production planning, karena fokusnya ini lebih ke perencanaan dan pengendalian proses produksi. Selain itu, di industri fashion, ini tantangannya juga berbeda karena di industri fashion ini demand-nya sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Hal ini karena dipengaruhi oleh tren musiman, perubahan selera konsumen, sehingga siklus produknya ini akan menjadi pendek. Di LSCO, produknya ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu DDR untuk permintaan yang stabil dan MTD untuk produk berbasis tren. Sehingga ERP-nya ini harus bisa mengatur strategi replenishment yang berbeda. Fashion juga memiliki kompleksitas SKU atau stock keeping unit yang tinggi karena satu model pakaian bisa memiliki banyak variasi ukuran dan warna. Jadi, meskipun struktur ERP-nya serupa dengan industri lain, ERP di fashion membutuhkan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menangani perubahan tren dan variasi produk yang kompleks. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami dari kelompok Channel 9.